Udah nggak ada lagi kayaknya wibawa hukum di negeri kalian ini. Ibarat cuaca, kadang cerah, kadang mendung, kadang panas terik. Tergantung angin politiknya. Oke kawan, kali ini aku mau bahas kasusnya Pak Tom Lembong. Seorang mantan Menteri Perdagangan era Pak Jokowi yang sekarang resmi dinyatakan bersalah karena didakwa main dalam kasus korupsi impor gula. Entah betul atau enggak, cuma hakim sama Tuhan lah yang tahu, ya kan? Putusan hakim yang menetapkan Pak Tom Lembong resmi bersalah, jadi melengkapi daftar kerancuan hukum di negeri Roblox ini. Oke lah, mari kita bacotin kasus ini. Ceritanya dimulai sejak Pak Tom Lembong menjabat sebagai menteri, periode 2015 sampai 2016. Hasil rapat koordinasi di bidang perekonomian, pada 2016 Indonesia diprediksi mengalami kekurangan gula putih. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Pak Abdul Kohar, Pak Tom Lembong kasih izin persetujuan impor gula kristal mentah ke PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih. Hal itu dilakukan untuk menstabilkan harga gula pada saat itu karena gula langka dan harganya pun tinggi. Pak Tom pun bilang, harga gula saat itu naik karena telat impor. KPK saat itu mulai curiga, diduga ada permainan kuota, ada pengaturan tender, dan mungkin ada uang yang nggak jelas kemana arahnya. Nah, dari situlah Kejaksaan Agung mulai periksa Pak Tom Lembong. Saat itu Pak Tom mengambil kebijakan impor gula, tapi itu atas persetujuan semua kementerian terkait, dan dalam keadaan dibutuhkan mendesak. Tapi jaksa bilang itu melanggar undang-undang, karena seharusnya mengambil kebijakan impor gula, yaitu Kementerian BUMN. Biawak, biawak. Kalau gitu tangkapilah menteri-menteri perdagangan sebelumnya, yang impor-impor gula juga. Tetapi membingungkan dan harus dipandang juga dari sudut politis. Kenapa kok mulainya dari Tom Lembong? Padahal ada menteri lain yang juga melakukan hal Harusnya serupa. mulai dari yang terdekat. Tahun 2003, 2023, 2021 itu kan menterinya ada tuh. Ya, masih ada Ada semua 6. itu. Ya, 6. Iya kan? Dan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih besar. Lebih importnya. besar. Ya. Banyak juga yang impor gula, malah lebih besar jumlahnya. Kok Pak Tom ini aja yang disikut ya? Udah janggal kan kalian? Sebagai informasi, Pak Tom Lembong ini dikenal sebagai orang yang cerdas dan cukup vokal. Dia sering kasih kritik tajam, tapi dengan data dan logika. Pak Tom mulai berani mengkritik pemerintah semenjak nggak lagi di circle kekuasaan. Dan Pak Tom ini teman dekat Bapak ini. Makanya coba dicari-carilah kesalahannya. Pemeriksaan demi pemeriksaan pun dijalaninya. Berlama-lama kemudian, Sidang itu pun sampai ke babak akhir. Tanggal 18 Juli 2025, hakim menjatuhkan pidana Tom Lembong bersalah. Dihukum 4 tahun 6 bulan penjara. Ditambah denda 750 juta. You serious? Hakim bilang, terdakwa tidak menikmati hasil korupsi untuk pribadi. Kepala Pusat Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang, niat jahat gak mesti memperkaya diri, tapi bisa juga memperkaya orang lain atau korporasi. Oh, alah Pak. Logikanya untuk apa Pak Tom Lembong memperkaya orang lain? Mending uangnya dibeli Pak Tom Lembong untuk nejet pribadi, beli klub bola, bikin situs judol. Yang penting untuk dirinya sendirilah. Kalau memang gitu jangan tebang pilih, sekalian mafia minyak goreng, tambang ilegal, pagar laut, sirkuit Mandalika, laptop, situs judol, wah masih banyak lagi lah kasus lain Pak Tom Lembong ini. Yang pelakunya pun masih liburan. Begitulah hukum di negeri Roblox. Kadang bukan soal benar atau salah, tapi kawan atau musuhku ini. Nanti jadi hambatan pula waktu nyalon. Yang ngambil untung besar bisa selamat karena hobinya menjilat. Yang vokal dan gak tunduk, siap-siap disikat. Kasusnya Pak Tom Lembong ini bukan hanya persoalan satu orang aja,
tapi kita semua soal ketidakadilan. Aku makin khawatir sama hukum di negeri kalian ini. Loh boy, negara kau juga ini. Kok kau bilang negeri kalian? Oh, kalau aku nggak tinggal di Roblox. Aku di Indonesia. Di sini keadilan selalu menang, Wak, geng. Ketika yang berani bersuara malah diseret, maka nggak heran kalau orang-orang jujur mulai takut buka suara. Dan kalau yang bersih aja bisa dikotori, maka jangan heran kalian, semua akhirnya cuma jadi penonton di panggung besar, yang namanya keadilan rasa dagelan. Tempat duduk. Selamat Mengadakan sapu pengaman. berjuang. Terima kasih. Sukses.